Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya adalah Arga. Saya Ya. merupakan seseorang yang bekerja di klinik pada siang hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa nggih? Dengan Ibu Cliff. Ibu Cliff. Kalau boleh tahu usianya berapa Bu? Usianya 30. 30 tahun. Kemudian pekerjaannya? Pekerjaannya saya petani. Petani. Alamatnya di mana Ibu? Alamatnya Tigonilan. Tinggonilan. Sebelumnya ada keluhan yang bisa saya bantu? Ya, rasanya kenceng-kenceng ini. Kencang-kencang ya Bu ya. Udah sejak kapan kalau boleh saya tahu? Sejak semalam. Sejak semalam. Tingkat keseringannya Ibu untuk kejang-kejangnya bagaimana? Sering. Kemudian seberapa kuat Bu tekanan dari kencangnya tersebut? Ya, kuat. Kemudian sudah keluar belum Bu untuk lendir campur darahnya? Ya, sudah. Apakah ada darah atau air ketuban? Ya, ada. Kemudian untuk haidnya Ibu kira-kira teratur nggak? Teratur. Siklusnya berapa lama Ibu kalau boleh tahu? 28 hari. Berarti alhamdulillah normal ya. Ya. Berarti hari terakhir haid Ibu berarti kapan Bu kalau boleh tahu saya? 28 Agustus. Ya, 28 Agustus. 28 Agustus tahun berapa Bu? 2020. Tahun 2020. Jadi ini saya hitung sebentar ya Bu ya. Dari hasil perhitungan saya berarti nanti hari perkiraan lahir Ibu itu adalah tanggal 27 bulan 5 tahun 2021 gitu. Kalau boleh tahu ini kehamilan yang keberapa Ibu Cliff? Kehamilan yang kedua. Untuk riwayat keguguran apa pernah mengalami? Belum. Riwayat persalinannya normal ya? Apa normal. ada sesar? Normal. Kemudian punya kelainan Ibu? Tidak. Kemudian riwayat penyakit lain saat kehamilan seperti DM, hipertensi, dan lain-lain? Tidak. Untuk riwayat penyakit keluarganya Ibu? Tidak. Tidak ada. Jadi begini Bu, nanti di sini kita akan melakukan pemeriksaan obstetri dan pertolongan persalinan. Nah, pemeriksaan itu nanti terdiri dari pemeriksaan luar dan dalam untuk mengetahui kemajuan tentang proses persalinan. Apakah paham Bu? Ya, paham. Nanti pada proses persalinan Ibu nanti, Ibu harus memimpin, Ibu harus mengejan bersamaan dengan tenaga his atau kontraksi yang ada itu pada rahimnya. Bila perlu dilakukan fisiotomi atau pemotongan pada vagina agar memperluas jalan lahir, itu tidak masalah Bu, nanti akan dijahit lagi. Juga nanti Ibu akan dibius. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Kalau Ibu bersedia, Ibu bersilahkan berbaring ya Bu ya. Di bed pemeriksaan, nanti celananya sama celana dalamnya dilepas, suaminya boleh menemani, nanti saya akan tutupi selimut. Posisinya liteotomi ya Bu ya. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dengan cara WHO. Sudah. Setelah melakukan cuci tangan secara WHO, saya akan menyiapkan alatnya. Di sini ada yang namanya minorsat, ada hecting set juga, kemudian ada klem-klem serta gunting-gunting, ada kasa. Di sini saya akan menuangkan betadine ke dalam sini. Sudah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan his dengan cara melakukan pertolongan persalinan. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan his. Di sini kontraksi dari hisnya teraba 3 kali dalam 10 menit ya Ibu. Dengan panjang durasi pertekanannya adalah 40 detik serta kontraksi hisnya itu sangat adekuat. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada detak jantung janin dengan menggunakan stetoskop janin. Di sini terdengar detak jantung janin adalah sebanyak 140 kali per menit. Selanjutnya saya akan di sini akan melakukan pemeriksaan kala 1. Yang pertama saya akan melakukan tindakan aseptik dengan memakai handscoon. Setelah handscoon terpasang, saya akan melakukan tindakan aseptik dengan membersihkan vagina vulva dengan menggunakan kasa steril yang dicampur ke betadine sebanyak 3 kali dari dalam keluar. Setelah itu nanti saya akan melakukan pemeriksaan kala 1 langsung pada rahim.
Di sini didapatkan pembukaannya sebesar 3 cm, kemudian penipasannya 50%. Persentase kepala terjadi penurunan kepala pada HOT 1, kemudian terasa ketuban yang positif, dan untuk ukuran pinggul dalamnya itu normal Ibu. Jadi diagnosisnya adalah di sini adalah kala 1 fase laten dan akan ditunggu 4 jam lagi pemeriksaan. Selanjutnya untuk kala 2 saya akan melakukan proses disinfeksi ulang pada vagina vulva sebanyak 3 kali dengan menggunakan kasa yang berbeda. Setelah itu saya cek pada pemeriksaan dalamnya. Di sini terdapat pembukaannya sudah lengkap ya Bu ya, penipisannya sudah 100%. Kemudian teraba kepala atau hotnya sudah berada di 3 positif, katubannya juga sudah hilang, untuk ukuran normalnya normal. Karena sudah masuk ke persalinan kala 2 ya Bu ya, nanti saya pimpin persalinannya. Ibu nanti seperti tarik nafas, kemudian hembuskan, mengejan seperti saya BAB, dan ikuti ritme dan suara dari saya. Jadi dengarkan ya bapak suaminya di sini, silahkan membantu ibunya dan memberikan semangat. Jadi Bu ya, jadi Ibu mengejan Bu ya, tarik nafas, hembuskan Ibu, tarik nafas lagi, ya hembuskan, kuat-kuat Bu, tarik nafas, hembuskan. Sesuai aba-aba saya Bu, ini kepalanya sudah mulai membuka vulvanya Ibu ya. Jadi nanti di sini kalau kepala sudah membuka vulva, saya akan melakukan anestesi dengan menggunakan lidocaine. Oke. Kemudian kalau sudah, saya akan setelah melakukan anestesi dengan lidocaine, di sini saya akan melakukan episiotomi dengan cara mengguntingnya dengan cara gunting mid lateral. Ya, sudah saya gunting. Kemudian di sini saya akan dengan tenagais terus Bu ya, mengejan ya Bu ya. Saya akan mencegah perobekan perineum terlalu besar dan dengan cara menekan perineumnya. Kemudian tangan kiri saya nanti akan memegang kepala agar tidak ada fleksi tiba-tiba. Terus ya Ibu ya, dengan kalau sudah kepala bayi lahir dengan tidak ada fleksi tiba-tiba, saya akan mengecek urutannya dari dahi, ubun-ubun kepala, kemudian hidung, mulut, leher. Ya, kepala bayinya sudah mulai nampak ya Bu ya. Kemudian saya mengadakan putar kepala bayi dengan paksi luar, dengan memegang kepala dengan cara biparietal, kemudian melakukan tarikan ke bawah untuk melahirkan bahu bayi yang ke depan. Kemudian saya melakukan turukan curam untuk melakukan bayi belakang. Kemudian saya melakukan tarik berikutnya untuk trokantor depan. Kemudian melakukan tarikan selanjutnya untuk melahirkan bayi pada trokantor belakangnya. Nah, kemudian lahirlah bayi ini. Kemudian saya akan meletakkan bayi secara 30 derajat. Kemudian melakukan suction pada mulut dan hidung bayi. Kalau sudah, kemudian saya akan melap wajah dan bersihkan. Kemudian saya akan melakukan di sini terlebih dahulu mengklem tali pusatnya dengan menggunakan klem. Kalau sudah, nanti saya akan mencoba mengguntingnya. Oke, bayi sudah keluar. Kemudian saya serahkan kepada perawat untuk dirawat. Kondisi bayinya tadi itu bagus dan menangis secara kuat ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan mengeluarkan plasenta dari Ibu ya. Jadi plasenta dengan cara menekan tali pusat pada simfisis pubisnya. Kemudian tali pusat itu ditarik perlahan-lahan. Ini. Maka saya akan melakukan penekanan pada bagian atasnya dengan perasan Ben Andri, dan kemudian melakukan elevasi dan tekanan pada rahim bagian atas
dan akhirnya keluar plasenta. Kemudian saya melakukan evaluasi pada plasenta dan mengecek bahwa plasentanya tidak ada bagian yang kekurang atau tertinggal di dalam. Seperti itu. Di sini kemudian ada tampak bekas luka dari episiotomi. Kemudian saya akan hekting atau menjahitnya dengan minoset yang sudah disediakan oleh perawat. Oke, setelah hekting selesai, kemudian kala 3-nya sudah terlewati ya Bu ya untuk kala urinnya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan di kala 4, yaitu evaluasi pada kontraksi pada rahim. Ya, kontraksinya sudah tidak ada dan tidak terdengar. Kemudian tidak ada pendarahan. Dan kemudian vital sign-nya juga normal ya Ibu ya. Saya akan melakukan pengecekan ini selama 2 jam secara berulang-ulang setelah itu. Alhamdulillah bayi sudah lahir. Jenis kelamin laki-laki, ibunya sehat. Bapak selamat sudah menjadi ayah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.